الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى إذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang terus dilimpahkan untuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkan kita umur sehingga kita jumpa dengan bulan Ramadan yang kita damba-dambakan, yang pada tahun lalu selalu kita minta dalam doa-doa kita, khususnya di dalam doa tarawih, wa a'idhu alaina sininan ba'da sinin. Balikan kepada kami bulan Ramadan ini tahun demi tahun. Dan sekarang Allah panjangkan umur kita untuk jumpa bulan Ramadan. Namun ketika kita jumpa bulan Ramadan, kehebatan, keindahan, hidangan besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan sia-siakan? Yang tentu bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat, memberikan motivasi untuk masuk bulan Ramadan dengan persiapan jiwa dan raga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, akan datang pada kalian bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih afdal daripada 1000 bulan seorang beribadah. Kemudian yang mana nafas orang-orang berpuasa itu dihitung tasbih, tidurnya dihitung ibadah. Pintu sorga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan sorga dihiasi dengan datang bulan Ramadan. Amal-amal dilipat gandakan, yang amal sunnah menjadi pahala seperti amal fardu, dan amal fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan setiap malam daripada malam bulan Ramadan yang dahulu nama mereka tercantum di dalam pintu-pintu neraka, dirubah oleh Allah menjadi orang-orang yang namanya tertulis di dalam pintu-pintu surga. Dan setiap malam Allah berikan seperti itu 1 juta. Dan di akhir bulan Ramadan Allah lipat gandakan seperti dari awal sampai akhir Ramadan. Yang mana ini adalah satu kesempatan baik buat kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kesempatan bulan bonus. Rugi kalau kita sia-siakan. Karena kita juga tidak tahu akan berjumpa kembali atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Walau senantiasa kita minta kepada Allah, tapi permasalahannya apabila kita kembali kepada Allah, maka apa yang kita bawa itulah yang kita akan tunai, yang akan kita menuainya di akhirat, apa yang kita tanam di dalam dunia. Maka tanaman-tanaman dunia inilah yang menjadi penentu kita untuk di akhirat nanti, yang mana tentu di bulan ini khususnya tanaman-tanaman kita dilipat gandakan menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Maka dari itu kesempatan 1 bulan dalam 1 tahun di bulan Ramadan, kita ambil waktu untuk menggali, merapikan manajemen hati kita, untuk mujahadah. Yang mana guru kita An-Arif Bilal Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah, beliau senantiasa mengingatkan ketika di dalam masuk bulan Ramadan, maka beliau mengajarkan untuk yang pertama, yang 3 hal, yaitu yang pertama beliau memerintahkan untuk menjaga puasa kita. Puasa kita dijaga, jangan sampai melaksanakan puasa tapi di hadapan Allah tidak punya nilai. Puasa mata tetap jalan kemaksiatan, puasa hati tetap kotor, puasa tetap bicarakan keaiban orang lain. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Maka inilah yang perlu dijaga. Jaga puasa. Jangan sampai melaksanakan yang haram atau berfikir terhadap sesuatu yang haram. Khamsun yufattirna shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan pahala puasa. Yaitu pertama, bohong. Ini perlu dijaga. Berhati-hati. Jangan sampai bohong ini lalapan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang. Maka siapa orang yang terbiasa seperti itu, kesempatan bulan Ramadan ini untuk merubah keadaan manajemen dirinya, untuk merubah keadaan menjadi orang-orang yang tidak berbohong. Berbohong dalam arti kata, tadi di jalan macet padahal tidak macet. Dan lain-lain perkara-perkara yang dianggapnya itu sepele, tapi hakikatnya itu adalah kebohongan. Maka di dalam bulan puasa, orang yang mengatakan hal-hal seperti itu kelihatannya sepele, tapi pahala puasa dia tidak dapatkan. Berbicara kepada keluarganya, kepada anak istrinya, dengan mengungkapkan satu alasan kebohongan, dianggapnya itu perkara yang sepele, tapi di hadapan Allah dia termasuk orang yang berbohong. Ini semua kita yang lebih tahu dan kita kontrol apa yang kita ucapkan. Yang kedua adalah al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Walaupun aib itu ada, tapi digunjingkan, dibicarakan, itulah yang namanya ghibah. Kemudian an-namimah, ngadu domba. Dan ini 2 perkara ini atau 3 perkara ini sekarang lebih mudah karena wasilah daripada handphone, website, pakai WhatsApp dan lain-lainnya, media-media lainnya, membicarakan keaiban orang lain, fulan begini, fulan begitu, kita tidak tahu sebenarnya keadaannya.
Apalagi kita ikut dengan komentar-komentar yang padahal umat Islam apabila melaksanakan sesuatu maka atau menentukan sesuatu diajarkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang fasik yang memberi kabar, maka cross check dulu, buktikan dulu benar atau tidaknya. Jangan sembarangan main percaya terhadap apa yang ada dalam kabar-kabar berita sehingga pecah bangsa ini. Diadu domba, disengaja untuk namimah, mengadu domba. Dicari seseorang yang pemikiran yang memang berbeda, kemudian setelah itu dilempar ke forum umum sehingga menjadi gunjingan dan menjadi pecah belah dan menjadi namimah, adu domba. Dan adu domba ini dijadikan untuk bangsa kita agar kita berpecah belah. Sebagaimana dahulu Belanda ketika mereka ingin mengambil rempah-rempah, mengambil kekayaan bangsa ini, maka bangsa ini diadu domba terlebih dahulu. Siapapun pelakunya. Ini sesuatu yang kita rasakan. Maka hadirin rahimakumullah, berhati-hati terhadap orang-orang pemain-pemain ghibah dan pemain-pemain namimah yang mereka pemain untuk dibayar untuk hal tersebut. Dan dia tidak merasa dan dia tidak tahu bahwa itu dia adalah pengkhianat bangsa. Karena dia tujuannya untuk memecah umat, untuk memecah bangsa kita. Walaupun dia berargumen dengan argumen-argumen yang kelihatannya logika di kelas-kelas rendahnya masuk, tapi kita umat Islam diajarkan untuk cerdas, berhati-hati. Kemudian begitu juga adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, dan begitu juga an-nazar bi syahwah, melihat dengan syahwat. Ini 5 perkara bisa membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan Allah jaga, mumpung kita baru masuk dalam bulan Ramadan, hari kedua di dalam bulan Ramadan ini kita jaga sehingga kita keluar mendapatkan orang-orang yang tergolong daripada al-muttaqin. Hadiah besar yang Allah berikan buat hadiah berpuasa, la'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Gelar yang akan diberikan oleh Allah ketakwaan. Fasilitasnya luar biasa, fasilitasnya lebih daripada pejabat-pejabat. Fasilitas al-muttaqun adalah rasa yang Allah berikan. Apabila dia ucapkan maka akan dikabul oleh Allah. Ucapannya akan diikuti oleh Allah, penglihatannya akan diperhatikan oleh Allah. Apabila dia memperhatikan seseorang dengan pandangan matanya, maka orang itu akan menjadi perhatian Allah karena dia diperhatikan oleh orang-orang yang bertakwa. Fasilitas kedudukan yang istimewa Allah berikan buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan untuk kita, jadikan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat, dan senantiasa kita mendapat bimbingan dari Allah, dibersihkan hati kita, jadikan hati kita baik sangka, dan dijadikan diri kita senantiasa merasa kekurangan yang ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi al-mutadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikri wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawata innahu wa ta'ala innahu wasmi'un alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها السوء وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا وزلازل الفتن والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.